Selamat datang pemirsa. Kali ini saya akan share desain rumah berdasarkan request penonton, yaitu rumah yang berukuran 7 dikali 9 meter, yang berdiri di atas lahan 7 dikali 14 meter. Untuk Anda yang ingin request seperti yang lainnya, komen saja di bawah. Jika beruntung, request Anda bisa terpilih untuk video selanjutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video lainnya. Rumah ini terdapat garasi yang sangat besar. Ukuran garasi tersebut hampir sama dengan ukuran lahan, di mana panjang garasi ini 14 meter, dengan lebar garasi bagian depan 5 meter dan bagian belakang 7 meter. Sedangkan untuk ketinggian garasi ini yaitu 2,1 meter. Dengan ukuran tersebut, garasi ini bisa menampung 4 unit mobil dan beberapa unit motor. Rumah ini cocok untuk daerah rawan banjir, di mana posisi rumah jauh lebih tinggi dari permukaan jalan. Namun, walaupun tahan banjir, kendaraan akan tetap tergenang air, karena posisi garasi yang berada di bagian bawah. Seperti rumah Asia Timur pada umumnya, pada saat masuk rumah, kita akan disambut dengan lorong atau jalan masuk, di mana area jalan masuk ini terdapat kabinet atau storage untuk penyimpanan sepatu. Jadi, pada saat pulang ke rumah, alas kaki dilepas di area ini. Dengan begitu, kebersihan area rumah akan lebih terjaga. Sebelum ke ruangan lainnya, mari kita lihat kamar mandi terlebih dahulu. Kamar mandi ini memiliki panjang 2,7 meter dan lebar 1 meter sampai 1,5 meter. Dengan adanya kamar mandi di bagian depan, akan sangat memudahkan jika ada tamu yang ingin menumpang ke kamar mandi ataupun toilet. Di sebelah kamar mandi terdapat servis area yang berukuran 1,5 dikali 3,3 meter. Ruangan ini bisa dimanfaatkan untuk tempat cuci pakaian dan tempat untuk menyimpan peralatan kebersihan. Lanjut kita ke ruang utama. Ruang utama ini terdiri dari ruang keluarga, ruang makan, dan dapur, di mana ukuran ruangan ini memiliki panjang 9 meter dan lebar 4 meter untuk bagian keluarga, serta lebar 3,5 meter untuk bagian dapur. Sementara itu, untuk ketinggian plafonnya yaitu 3 meter. Dengan tidak adanya sekat pemisah antara ruangan, membuat rumah ini akan mendapatkan cahaya alami yang maksimal. Selain itu, sirkulasi udara juga akan sangat baik, sehingga konsumsi daya listrik akan lebih hemat lagi, dikarenakan tidak perlu menyalakan lampu di siang hari. Kamar tidur ke-1 berukuran 3,5 dikali 3 meter, dengan ketinggian plafon 3 meter. Kamar ini bisa digunakan untuk kamar orang tua ataupun kamar tamu, di mana pada simulasi kali ini saya tempatkan tempat tidur queen size, 2 buah bedside table, serta lemari pakaian.
Dan sekedar informasi, tempat tidur queen size yaitu tempat tidur yang berukuran 160 dikali 200 cm. Pada area belakang terdapat taman kecil yang berukuran 2,5 dikali 1 meter. Selain sebagai area penghijauan, taman ini juga bisa difungsikan untuk tempat menjemur pakaian. Kamar tidur kedua berukuran 3,5 dikali 3 meter, dengan ketinggian plafon 3 meter. Kamar ini digunakan untuk kamar anak, di mana pada simulasi kali ini saya tempatkan tempat tidur double size, bedside table, meja belajar, serta lemari pakaian. Dan sekedar informasi, tempat tidur double size yaitu tempat tidur yang berukuran 120 dikali 200 cm. Kamar tidur ketiga berukuran 3,5 dikali 3 meter, dengan ketinggian plafon 3 meter. Kamar ini digunakan untuk kamar anak kedua, di mana pada simulasi kali ini saya tempatkan tempat tidur double size, bedside table, meja belajar, serta lemari pakaian. Rumah ini terdapat musola yang berukuran 2,5 dikali 2,5 meter. Dengan ukuran tersebut, musola ini bisa dipakai untuk 5-6 orang berjamaah. Kamar mandi anak berukuran 3 dikali 2,2 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar mandi ini bisa ditempatkan wastafel, kloset duduk, bathtub, dan shower. Untuk pencahayaan alami di siang hari, kamar mandi ini terdapat bukaan kaca skylight, jadi tidak perlu menyalakan lampu di siang hari. Dan jika menginginkan sirkulasi udara yang lebih baik, Anda bisa menambahkan exhaust fan pada bagian plafon. Kamar tidur keempat berukuran 4 dikali 3,5 meter, dengan ketinggian plafon 3 meter.
Kamar ini digunakan untuk kamar tidur utama, di mana pada simulasi kali ini saya tempatkan tempat tidur queen size, 2 unit bedside table, meja rias, serta lemari pakaian. Kamar utama terdapat kamar mandi pribadi, atau biasa disebut master bathroom. Kamar mandi ini berukuran 3 x 2 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar mandi ini bisa ditempatkan wastafel, bathtub, kloset duduk, serta shower. Desain rumah di channel ini dibuat sebagai inspirasi untuk yang membutuhkan. Dan jika Anda hendak membangun rumah dengan menggunakan desain di channel ini, harap konsultasikan dengan arsitek maupun tukang. Karena desain rumah di channel ini masih banyak kekurangan. Selain itu, pastikan membuat IMB sebelum membangun rumah, karena setiap daerah memiliki peraturan pembangunan yang berbeda. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.